kedua suami istri yang cerai tadi menyesal, nak patah balik, tapi tak boleh karena agama sudah melarangnya sehingga dikawin dengan lelaki yang lain. Mereka rancang. Kita panggil, apa kata orang sini? Cina buta. Kita sebut tak suka dengan kalimat itu juga, tapi nak buat macam mana, dah itu istilahnya. Apa kena dengan Cina itu kan? Kalau dalam istilah fiqh dikatakan at-taisul musta'ar. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي في كتاب التنبيه نفعنا الله به وبعلومه في الدار آمين. فإن عقد لذلك ولم يشرط في العقد كره ولم يفسد العقد وإن تزوجها على أنه إذا حلها طلقها ففيه قولان أحدهما أنه يبطل والثاني la yabtul. Bila dilangsungkan akad nikah dengan tujuan menghalalkan si perempuan dengan suami yang menceraikannya 3 kali, berkahwin untuk menghalalkan. Walam yashrut fil aqdi kurhun, jika tidak disyaratkan dalam akad nikah untuk tujuan menghalalkan dengan suami yang menceraikan, maka akad tersebut makruh. Walam yafsud al-aqdu, tidak batal akad nikahnya. Akan tetapi bila menikahinya si perempuan yang diceraikan oleh suaminya dengan perceraian yang tak boleh balik, 3 kali cerai, dinikahi oleh orang lain dengan tujuan bila sudah selesai bersama akan diceraikan supaya halal dengan suami yang menceraikan yang pertama, maka dalam hal ini ada 2 pendapat. Yang pertama, nikahnya batil. Yang kedua, nikahnya tidak batil. Hal ini berbicara tentang pernikahan seseorang dengan tujuan dan maksud yang bertentangan dengan tujuan nikah. Bila ada seorang suami menceraikan istrinya 3 kali, فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Bila si suami menceraikan si istri 3 kali, maka tidaklah boleh si istri yang diceraikan itu kembali ke suaminya sehingga si perempuan itu menikah dengan lelaki yang lain. yakni kalau menikah dengan lelaki lain lalu diceraikan oleh lelaki yang kedua, setelah selesai iddahnya, barulah si perempuan tadi halal menikah dengan lelaki yang pertama yang tadinya menceraikan sebanyak 3 kali. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perkahwinan yang kedua tidak boleh dirancang, baik oleh si istri ataupun oleh bekas suaminya yang sudah menceraikan 3 kali. Suami ceraikan istrinya 3 kali, pasal geram. Makanya cerai ini jangan main-main. Thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 hal. Seriusnya serius, guraunya pun serius. Di antaranya adalah cerai. Hatta gurau dia jadi. Bila seseorang itu dalam keadaan marah, jangan mudah untuk mengancam cerai atau bersumpah untuk menceraikan. Kalimat cerai ini jangan diungkap dalam keadaan marah, karena seseorang itu pun akan terlepas karena kemarahannya sehingga cerai. Sebagian orang, aku ceraikan engkau 1000 kali cerai.
Allah jadikan 3, dia kata 1000. Geram punya pasal. Tapi ini serius. Bila disebut, dia akan jatuh. Kata Syekh di sini mengatakan, bila seorang istri sudah diceraikan 3 kali, lalu menyesal. Baik si perempuan menyesal atau suaminya menyesal. Nak patah balik, boleh. Sebab Quran mengatakan, bila sudah diceraikan 3 kali, tidak boleh kembali ke suaminya, kecuali perempuan itu dinikahi oleh lelaki yang lain, dan dalam pernikahan yang kedua, mesti ada bersama. Tidak sah untuk kembali kepada suami yang pertama, walaupun sudah berkahwin dengan laki lain, jika tidak bersama. Syaratnya, sah untuk kembali ke suami yang pertama, bila nikah kali yang kedua, dan bersama dengan suami yang kedua. Kedua suami istri yang cerai tadi menyesal, nak patah balik. Tapi tak boleh karena agama sudah melarangnya sehingga dikawin dengan lelaki yang lain. Mereka rancang. Kita panggil, apa kata orang sini? Cina buta. Kita pun tak suka dengan kalimat itu juga. Tapi nak buat macam mana, dah itu istilahnya. Apa kena dengan Cina itu kan? Kalau dalam istilah fiqah, dikatakan at-taisul musta'ar. Kambing pinjaman. Sampai pun diberi perumpamaan kambing. At-tais al-musta'ar. Kata Nabi, kamu tahu tidak at-taisul musta'ar? Kambing pinjaman. Itulah lelaki yang dibayar untuk berkahwin dengan perempuan semata-mata untuk menghalalkan dengan suaminya yang pertama. Kata baginda Rasulullah, la'anallahul muhallil wal muhallal lahu. Allah melaknat kepada muhallil, lelaki yang jadi sebab yang disewa, dibayar untuk menjadi halalnya perempuan dengan suaminya yang pertama. Maka di sini ulama berbeza pendapat apa hukumnya. Bila ada seorang dibayar untuk menikah dengan seorang perempuan, lalu kemudian untuk diceraikan dan supaya boleh berkahwin dengan suami yang menceraikan. Katanya, bila dalam akad ada disebut waktu, ini seorang lelaki yang dibayar tu, dalam akad disebut, aku nikahkan kamu dengan si perempuan itu, setelah selesai kamu bersama hendaklah menceraikan. Bila disebut ayat itu dalam akad, maka akadnya batal. Akadnya batal, dengan demikian pernikahannya pun juga tidak sah. Akadnya tidak batal, akadnya batal, dengan demikian pernikahan pun juga tidak sah. Tetapi bila tak disebut ayat itu, syaratnya tak disebut dalam akad, tetapi sudah ada kesepakatan daripada awal dibayar untuk dia bersama supaya diceraikan, tapi tak disebut dalam akad, maka dalam hal ini ulama beza pendapat. Mazhab al-Imam Syafi'i mengatakan makruh. Mazhab al-Imam Abu Hanifah mengatakan batal, tak sah juga. Oleh sebab itu dikatakan di sini fa in uqida lidzalika fa in aqada lidzalika, kalau seorang itu diakadkan hanya untuk menghalalkan tapi tak disebut syarat itu dalam akad, kuriha, hukumnya makruh. Fal aqdu wa lam yafsud al aqd, tapi akadnya tidak batal. Akadnya tidak batal. Apa sebabnya? Disebabkan oleh karena kambing pinjaman tadi itu, walaupun sudah dia diakadkan dengan perjanjian di luar akad untuk menceraikannya setelah bersama, setelah akad, kambing pinjaman itu berhak untuk ceraikan atau tidak. Dia pernah berlaku dululah. Suami istri cerai 3 kali, jadi orang pihak ketiga lah untuk kahwin. Lelaki yang lebih muda kahwin dengan perempuan yang akan dihalalkan dengan suaminya.
Setelah perjanjian di luar akad selesai, maka diakadkan. Setelah akad, ternyata masing-masing saling jatuh cinta. Kata si lelaki, aku tak nak ceraikan. Kata si perempuan pun, aku juga tak nak cerai. Lelaki yang bayar rugi duit, tak dapat apa yang diinginkan. Oleh karena si kambing pinjaman ini juga mempunyai hak untuk ceraikan atau tidak, itulah yang masih dilihat makruh oleh mazhab Imam Syafi'i, karena si lelaki tadi masih mempunyai hak untuk cerai atau tidak, masih berada di tangannya, karena perceraian itu berada di tangan suami. Khalas, ini yang pertama ya. Wa in tazawwajaha ala annahu idza hallaha talaqaha. Tapi kalau disebutkan dalam akad, sebagaimana saya katakan tadi, fa fihi qaulan. Ada dua pendapat. Yang pertama, batal nikahnya kalau disebutkan. Kenapa? Karena ada sebutan masa di dalam akad, sementara pernikahan itu tujuannya ala dawam. Pernikahan itu disyariatkan tujuannya untuk berterusan. Bukan ada waktu yang membatasi pernikahan untuk terputus. Oleh sebab itu, pernikahan mut'ah itu diharamkan, disebabkan oleh karena adanya masa yang menghadkan pernikahan. Sementara dalam nikah tujuannya adalah ad-dawam, berkekalan. Mut'ah, perkawinan yang ada masa. Aku nikahkan engkau dengan si fulan selama 1 bulan, contohnya. Maka ini bertentangan dengan tujuan nikah. Oleh karena bertentangan dengan tujuan utama pada pernikahan, maka akad itu tidak sah. Sama juga dengan pernikahan yang taisul musta'ar ini, kambing pinjaman ini, bila disebutkan waktunya, walaupun tidak ada spesifik, kalau sudah bersama maka hendaklah kamu ceraikan, dan dia kembali kepada suami yang menceraikan. Walaupun akan bersama bila, tak ditentukan, tapi sudah ada masa walaupun masih general untuk diceraikan. Dengan demikian akad tersebut batal. Akad batal, pernikahan pun otomatis akan menjadi batal. Pendapat yang kedua mengatakan syarat tidak mengubah sahnya nikah. Yang batal syaratnya bukan nikahnya. Pendapat yang kedua mengatakan yang batal itu syaratnya bukan nikahnya. Dalam arti, kalau seseorang itu berakad dengan akad sedemikian, dengan ditentukannya waktu, maka si lelaki atau si perempuan, si lelaki tadi atau si perempuan berhak untuk tidak melakukan syarat walaupun sah pernikahannya. Ini pendapat yang kedua. Artinya tidak lazim kalau syaratnya tak dipenuhi, batal atau terputus akad itu. Tidak. Faham Tom? Jadi ada dua hal ya. Yang pertama, tidak disebutkan masa dalam akad, hukumnya makruh menurut mazhab Syafi'i. Kalau disebutkan masa syarat dalam akad nikah, ada dua pendapat yang mengatakan, pertama mengatakan batal karena tujuan nikah untuk dawam, kekal. Adanya waktu menghalang tujuan utama pernikahan. Dengan demikian batal akad dan batal nikah. Pendapat yang kedua mengatakan yang batal syaratnya, bukan akadnya. Akadnya tetap sahih. Ini dua pendapat mengenai adanya syarat dalam nikah. Taib. Katanya wa in tazawwaja bi syartil khiyar fala aqdu batil. Kalau pernikahan itu berlangsung dengan adanya syarat memilih, maka akad itu batal. Apa syarat memilih? Orang akan nak berkahwin, tapi masing-masing bersepakat. Bila-bila masa aku nak ceraikan engkau, aku ceraikan. Si istri pun mengatakan, bila-bila masa aku boring dengan engkau, aku minta cerai dengan engkau. Masing-masing sebutkan dalam akad untuk berhak memilih berpisah daripada pasangannya. Maka dalam hal ini pernikahan itu batal. Tak sah akad itu. Apa sebabnya? Disebabkan masing-masing meletakkan syarat yang bertentangan dengan tujuan nikah.
Pernikahan itu adanya khiyar, boleh memilih untuk kekal atau fasakh, berpisah atau tetap, bila khiyarnya itu boleh diterima oleh syarak. Boleh diterima oleh syarak. Pilihan syaratnya atau pilihannya boleh diambil kira oleh syarak. Seperti perkahwinan kalau berlangsung ternyata, maaf cakap, si lelaki tak ada alat kelaminnya, atau si perempuan tertutup alat kelaminnya, dia tak sampai kepada matlamat pernikahan itu sendiri. Maka dalam hal ini berhak masing-masing untuk menentukan nasib pernikahannya, adakah kekal atau dia akan fasakh pernikahan tersebut. Disebabkan oleh kerana masalah yang dihadapi bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam pernikahan. Atau pernikahan yang adanya khiyar, pilihan sebab penyakit yang berbahaya, seperti penyakit judam. Judam ini kusta, baik kepada si lelaki atau perempuan. Kahwin ternyata pasangannya ada penyakit tersebut. Maka dalam hal ini berhak untuk memfasakh pernikahan itu. Atau gila, maka berhak untuk memfasakh pernikahan tersebut. Yang kesimpulannya, ada beberapa pilihan untuk fasakh nikah dengan sebab-sebab yang diambil kira oleh syarak, baik itu sebab terkait kepada kedua belah pihak seperti penyakit yang saya sebutkan, atau aib, kekurangan yang ada kepada sebelah lelaki seperti tidak adanya syahwat atau tidak ada alat kelamin, atau kepada perempuan seperti tertutupnya laluan kelamin. Maka dengan demikian syarat seperti ini adalah berhak kepada masing-masing untuk memfasakh pernikahan tersebut. Faham dong? Ini beberapa khiyar, pilihan yang diperbolehkan untuk seseorang itu memilih memfasakh nikahnya bila ada sebab-sebab yang saya sebutkan sebentar tadi. Nah, tapi kalau syaratnya fa in tazawwaja ala an la yunfiq 'alaiha. Tapi kalau ada orang berkahwin, lalu kemudian bagi syarat tak nak bagi nafkah kepada istrinya, aw la yabitu 'indaha, atau bagi syarat tak mahu tidur bersamanya atau tidak menginap di rumah si perempuan, au la yatasarra 'alaiha, atau tidak berkahwin atau adanya hamba sahaya yang bersama dengan istrinya, au la yusafir biha, atau syarat tidak mahu bermusafir dengan istrinya, au la yaqsim laha, atau tak mahu mengagihkan hak si istrinya kalau berkahwin dengannya, batala syaratu, maka syaratnya batal, fal aqdu wal musamma wa sahal aqdu, tapi akadnya benar, sah. Suami istri akad, laki dengan perempuan, tapi sebelumnya sudah bagi tahu, aku nak kahwin tapi tak nak tidur di rumah engkau, contohnya begitu. Akadnya sah, syaratnya batal. Syaratnya tak boleh pakai, tapi akad sah. Sama juga kalau orang yang si istri bagi tahu kepada si suaminya sebelum kahwin, ya saya mau kahwin dengan kamu, dengan catatan kamu jangan kahwin lagi. Maka dalam hal ini sah akadnya, tetapi syarat yang disepakati itu terpulang kepada si istri untuk menggugurkan atau terus akan menuntut apa yang sudah disyaratkan. Tapi bukan bermakna adanya syarat itu menghalang sahnya pernikahan. Ada zaman sekarang kan orang bagi syarat macam itu kan. Cari pasal dengan syarat. Jangan buat sukar hukum yang sudah mudah. Kadang-kadang kan adanya syarat ini bikin susah kepada kedua belah pihak.
Last sekali menyesal masing-masing. Wajib mahrul mithil wa qila in syarata tarkal wad'i ahla zawja batala al-'aqdu. Tetapi kalau yang mensyaratkan untuk meninggalkan bersama dengan istrinya daripada keluarga si istri, maka batallah akad itu karena kewajiban daripada keluarga yang mengakadkan perempuan kepada lelaki yang menikahinya. Wa idza tulliqat al-mar'atu thalathan, kalau seorang perempuan diceraikan 3 kali cerai, namanya talaqul ba'in. Talaqul ba'in, perempuan yang diceraikan yang tiada ruang bagi si lelaki yang menceraikan untuk kembali dengan istrinya. Berbeza dengan perceraian yang ada ruang bagi si suami untuk kembali, namanya talaqur raj'i, talak yang boleh balik. Yaitu cerai pertama dan kedua. Kalau sudah cerai yang ketiga, maka dalam hal ini namanya talaqul ba'in, talak yang si suami tak boleh lagi balik kepada istrinya. Au tuwfiya zawjuha, atau seorang perempuan yang suaminya meninggal dunia, fa'taddat minhu, maka perempuan tadi yang diceraikan 3 kali, atau perempuan yang suaminya meninggal dunia, perempuan tadi iddah mengikut keadaan cerai masing-masing dua perempuan tadi. Emma yang diceraikan 3 kali, maka tergantung status perempuan itu. Kalau dia yang ada masih datang bulan, maka tunggu 3 kali suci. Kalau yang tak datang bulan, maka 3 bulan. Kalau perempuan yang suaminya meninggal dunia, maka dalam hal ini iddahnya adalah sebanyak 4 bulan 10 hari. Katanya, bila seorang perempuan tadi iddah, baik daripada cerai 3 kali atau talaqul ba'in, atau dia iddah karena suaminya meninggal dunia 4 bulan 10 hari, harumat tasrihu bi khitbatiha, haram merisik meminang kepada perempuan tadi dengan pinangan yang terus terang. Merisik, meminang ada 2. Ada meminang terus terang, datang, saya merisik meminang kamu untuk saya nikahi. Ini meminang secara terang-terangan. Ada meminang secara ta'rid, secara sindiran. Seperti, kalau kamu sudah selesai daripada iddah kamu, beritahu saya. Dia tak bagi tahu nak kahwin, tapi indirect bagi tahu. Atau lelaki itu mengatakan, sebetulnya saya ingin berkahwin kepada, berkata di hadapan perempuan yang sedang dalam keadaan iddah. Dalam hal ini, kalimat itu mengandung arti sindiran, bukan terang-terangan. Dia tak bagi tahu nak kahwin dengan orang yang sedang iddah tadi, hanya bagi tahu saya teringin kahwin. Paham tu? Yang pertama tadi, kalau kamu sudah selesai daripada iddah kamu, beritahu sama saya. Meminang seperti ini namanya ta'rid, sindiran. Yang pertama tadi jelas terang-terangan, namanya tasrih. Bagi perempuan yang diceraikan, cerai yang boleh kembali ke suaminya 1 atau 2, meminang dengan tasrih atau ta'rid hukumnya haram. Disebabkan perempuan tadi masih ada ruang untuk kembali ke suaminya. Sehingga kalau ada orang lain yang merisik, maka justru menguatkan perempuan tadi untuk minta cerai dengan suaminya, karena ada orang lelaki lain yang ingin mengkahwin dengannya. Sementara yang lebih berhak terhadap perempuan yang diceraikan dan masih dalam iddah itu suaminya. Tapi bila perempuan yang diceraikan dah tak ada lagi ruang untuk kembali ke suaminya, seperti suaminya meninggal dunia atau cerai 3 kali, maka dalam hal ini tasrih tidak boleh. Yang boleh ta'rid, sindiran. Seorang yang meninggal suaminya, lelaki datang, kalau kamu selesai iddahnya bagi tahu aku. Maka dalam hal ini diperbolehkan. Atau perempuan diceraikan 3 kali, katanya kalau kamu selesai daripada iddah kamu, beritahu aku. Maka
kata-kata seperti ini atau khitbah seperti ini, sindiran atau ta'rid diperbolehkan. La junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa. Tidak mengapa bagi kamu untuk meminang dengan sindiran kepada perempuan yang saya jelaskan tadi, bila cerainya cerai 3 kali ataupun yang suaminya meninggal dunia. Kenapa sindiran diperbolehkan dan terang-terangan tidak diperbolehkan, sementara perempuan tadi memang dah tak boleh balik kepada suaminya, mungkin sudah meninggal atau sudah cerai 3 kali. Tidak diperbolehkannya supaya tidak berlaku penipuan daripada perempuan tadi dengan mengatakan iddahnya sudah habis karena ingin segera kahwin dan menipu tentang keadaan dirinya pada ketetapan syarak yang diwajibkan kepadanya untuk iddah. Maka dilarang secara terang-terangan, diperbolehkan secara sindiran. 6. Wala yahramu at-tahrid in khala'aha zawjuha. Sementara juga tidak haram untuk menyindir dalam merisik bila ada perempuan yang dicerai dengan cerai khulu' oleh suaminya. Apa cerai khulu'? Cerai khulu' ini seorang perempuan yang minta cerai kepada suaminya dan perempuan itu bayar kepada suaminya. Cerai khulu' ini tidak ada raja'ah, tak boleh balik si lelaki yang menceraikan tadi kecuali dengan akad yang baru kalau belum sampai 3 kali cerai. Contohnya kan kita kalau dalam akad biasanya kan kalau pukul dan tak memberi nafkah selama 4 bulan maka akan jatuh cerai dengan cerai khulu'. Bila berlaku hal itu, 4 bulan contohnya tak diberi nafkah, otomatis hakim akan menjatuhkan cerai kepada pasangan ini. Karena cerai ini cerai khulu', yaitu si istri akan membayar berapa? 10 ringgitnya. 10 ringgit. Bila berlaku seperti ini, suami menyesal. Istri pun menyesal. Nak patah balik. Dalam hal ini, bila ingin balik, mesti dengan akad yang baru. Dengan akad yang baru. Tak boleh dengan hanya melafazkan, saya rujuk kamu. Rujuk tak berlaku kepada cerai khulu'. Berlaku kepada cerai yang daripada suami langsung menceraikan kepada istrinya, bukan karena permintaan si istri kepada suami. Bila si lelaki atau si suami menceraikan si istrinya dalam cerai pertama atau kedua, dalam hal ini si lelaki berhak untuk melafazkan rujuk walaupun tanpa persetujuan si istri. Saksikan dengan saksi, dia rujuk kepada istrinya, maka jadilah hukum rujuk terhadap si istri. Kalau ada seorang perempuan diceraikan oleh suaminya dengan cerai khulu' tadi, yakni si istri bayar untuk suaminya menceraikan, maka dalam hal ini bila ada lelaki lain ingin merisik si istri itu yang cerainya cerai khulu' tadi, maka diperbolehkan lelaki lain merisik dengan sindiran, bukan dengan terang-terangan. Fa'taddan minhu lam yahrum ala zawjiha at-tasrih bi khidmatiha. Wa la yahrum at-ta'rid wa in khala'aha zawjuha fa'taddan minhu lam yahrum ala zawjiha at-tasrih bi khidmatiha. Adapun bagi suami yang menceraikan tadi dengan cerai khulu', suaminya boleh merisik balik dengan terang-terangan. Aku nak kahwin lagi lah dengan engkau. Contohlah. Boleh. Sebab suaminya lebih, atau bekas suaminya lebih berhak. Wa yahrum ala ghairihi, haram bagi selain suaminya untuk merisik terang-terangan. Wa fit ta'rid gaulan. Adapun merisik, meminang kepada perempuan yang diceraikan oleh suaminya dengan cerai khulu', merisiknya dengan sindiran, ada 2 pendapat. Yang pertama yahrum, yang kedua mengatakan la yahrum. Sikit lagi. Wa yahrum 'ala ar-rajul an yakhtuba 'ala khitbati akhihi idza sarraha lahu bil ijabah. Dan haram bagi seorang lelaki untuk merisik terhadap seorang perempuan yang sedang berada dalam rundingan atau risikan atau pinangan lelaki yang lain. Kita tahu ada seorang perempuan dirisik oleh seorang lelaki.
Kemudian ada orang lain yang minat dengan perempuan ini. Dalam keadaan dirinya sadar perempuan ini sedang dirisik oleh lelaki lain. Dia masuk. Perbuatan ini haram. Apa sebabnya? Karena kedatangan pihak ketiga menjadi satu peluang bagi si perempuan itu untuk memutuskan khidbahnya dengan lelaki yang pertama. Dan ini akan menimbulkan perselisihan, putus silaturahim, pergaduhan, dan masalah-masalah yang tidak diinginkan timbul. Sementara dalam hal ini Islam tidak mahu perkara ini timbul disebabkan oleh perbuatan pihak yang ketiga tadi. Naam. Wala yakhtubu ahadukum ala khidbati akhih, kata Nabi. Jangan kamu merisik kepada perempuan yang sedang dirisik oleh orang lain. Fa in khalafa wa tazawwaja sahal aqdu. Tapi kalau dilakukan perbuatan itu juga hukumnya haram. Akhirnya terputus dengan lelaki pertama yang merisiknya dan kawin dengan lelaki yang kedua. Hukum pernikahannya sah. Perbuatan merisik perempuan yang sedang dirisik orang lain hukumnya adalah haram. Wallahu taala alam bissawab.